Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan classification NetBeans dengan menggunakan rapid manner. Dan source data yang digunakan adalah data yang ada di kaggle.com, yaitu data pinjaman atau loan data. Oke, saya dengan India Fitria. Saya membahas tentang NetBase. Jadi classification NetBase ini kenapa sih kita menggunakan NetBase? Karena NetBase ini adalah teknik klasifikasi berbasis teorema Bayes. Jadi memanfaatkan probabilitas untuk menentukan kategori suatu data, terus digunakan dalam berbagai bidang karena kemampuannya yang untuk melakukan prediksi secara cepat dan akurat. Selain itu juga NetBase ini mengasumsikan fitur independen satu sama lain sehingga walaupun semua fiturnya apa saling terkait namun tetap dievaluasi secara independen, terus efektif dan cepat dalam berbagai aplikasi data. Adapun kelebihannya, yang pertama adalah sederhana dan efisien, cocok untuk data besar maupun kecil, bersifat robust terhadap data yang tidak lengkap sehingga walaupun ada data missing tetap bisa diproses oleh NetBase, penerapannya yang luas dan juga dasar untuk teknologi lain. Nah, kenapa kita NetBase ini pakai Rapid Manner? Karena Rapid Manner ini adalah platform pengolahan data otomatis, pengaturan tipe dan role data, serta ada visualisasi proses, dan juga pengujian dan prediksinya otomatis. Nah, kelebihan dari Rapid Manner ini adalah mengurangi waktu dan tenaga dalam proses analisa data, mengolah data yang besar dan efisien, meningkatkan akurasi dan mengurangi kesalahan human error, serta membantu dalam mengambil keputusan yang otomatis dan sistematis. Nah, apa yang menjadi tujuan kenapa data pinjaman ini dianalisa dengan NetBase gitu ya? Karena dengan NetBase kita bisa memprediksi nih kelompok yang dengan klasifikasi calon kreditur dalam kategori layak atau tidak layak mendapatkan pinjaman, terus juga meningkatkan efisiensi dan akurasi. Sehingga bank atau lembaga kredit dalam menggunakan model probabilitas sehingga bisa menilai resiko secara objektif dan sistematis. Yang ketiga adalah mengoptimalkan proses pemberian kredit, yaitu menyediakan prediksi yang akurat, sehingga proses persetujuan pinjaman bisa lebih cepat dan praktis, serta meminimalisir adanya kendala terkait dengan gagal bayar, sehingga dapat mendeteksi potensi default secara dini. Nah, tahapan dalam base ini yang rapid manner ini ada beberapa tahapan, mulai dari import data, terus ada select atribut, set role, split data, naive base, dan juga ada menu apply model dan performance gitu ya. Nah, ini gambarannya teman-teman terkait dengan proses data di aplikasi Rapid Manner. Nah, nanti kita akan praktek supaya kita bisa detail melihat setiap prosesnya. Nah, ini data yang kita tarik, terus selanjutnya adalah select atribut, pastikan atribut yang dipilih sesuai, terus ada set role sama juga atributnya seperti apa. Kemudian split data, ini split data ini ada dua karena kita membagi data training dan juga data testing. Nah, ini adalah naive base-nya gitu ya. Kita akan melihat hasilnya, bagaimana simple distribution-nya. Terus selanjutnya adalah apply model dan performance data training. Ada dua ya, data training dan data testing. Kenapa? Karena kita ingin melihat kesesuaian antara kedua data tersebut. Terus juga conclusion-nya ya, kenapa dari hasil ini apa yang dihasilkan? Yang pertama adalah penggunaan rapid manner ini sesuai untuk loan data pinjaman nasabah. Terus yang kedua kategori layak atau yes, yaitu dengan default pinjaman sebelumnya 50,8%, sedangkan kategori tidak layak atau no, yaitu tidak ada default pinjaman sebelumnya, yaitu 49,2%. Oke, ini terkait dengan presentasi makalah. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan apa rapid manner gitu ya, rapid manner untuk bisa kita melihat tahapan setiap prosesnya. Nah, yang pertama kita lakukan dulu import data. Tadi kita sudah simpan datanya ya teman-teman ya di apa di My Computer, kita sesuaikan apa yang akan kita proses di sini ya untuk bisa apa kita tindak lanjuti.
Nah, ini kita akan tarik datanya. Nah, ini tadi yang sudah kita simpan adalah data loan ya, teman-teman ya. Loan data net SP, oke. Di sini kita pastikan semua datanya masuk. Ini kita sesuaikan dengan ini ya, dengan apa data ya, karena memang data yang kita tarik di Kaggle itu harus kita perbaiki kalau memang belum sesuai dengan formatnya. Nah, ini kita sesuaikan dari polinominal ke binominal karena kategorinya adalah yes dan no. Kita pastikan change role-nya, kita pilih label. Ini kita sesuaikan ya teman-teman. Termasuk juga loan status ini kita pilih yang binominal karena hasilnya ada 1 dan 2. Juga kita pastikan change role-nya kita akan masukkan di sini ID. Oke, Oke, kita next. Ini kita simpan datanya sesuai dengan classification-nya. Nah, ini kita akan apa? Nah, kita akan menyesuaikan. Nih, ini kita akan proses teman-teman ke aplikasi. Oke, data tadi sudah masuk semuanya. Setelah sudah masuk, kita akan masuk ke desain. Nah, ini adalah lembar proses nih. Tadi kita masukin data ini ya, teman-teman ya. Loan data UAS. Kita akan tarik ke sini. Untuk proses selanjutnya kita akan select atribut ya, teman-teman. Select atribut. Oke, ini kita konekkan dulu. Terus kita pastikan parameternya ya teman-teman ya. Ini parameternya adalah accepted. Terus kita sesuaikan mana nih yang mau kita masukin. Ya, supaya kita bisa proses datanya sesuai dengan kebutuhan kita ya teman-teman ya. Nah, ini apa hal-hal yang akan kita evaluasi di sini. Nah, oke, coba kita pastikan oh ini ada loan status harusnya kita masukin ya karena memang menjadi bahan evaluasi. Oke, next kita setelah select atribut kita akan set role. Oke, setelah set role kita akan ini sekalian aja ya karena posisinya sama apa dengan definisi linear lah ya. Create data. Oke, ini kita akan proses, terus kita akan sesuaikan mana yang akan kita isi ini. Tadi kita isi ini, kita klik label, terus kita add lagi. Tadi kita isi yang non status, kita klik ID kan. Oke, kita apply. Terus kita cek lagi di split data ini, mana yang mau kita masukkan, berapa rasio data training, dan berapa rasio data testing. Oke, kita next. Oke, kita pastikan proses resultnya. Oke, ini sudah masuk ya teman-teman ya di dalam result ya. Oke, selanjutnya kita akan close dulu result. Kita akan masukkan name base ya teman-teman. Oke, di sini juga kita akan proses datanya. Result, kita tarik garis. Oke, kita lihat kesesuaian resultnya. Nah, ini sudah muncul. Simple distribution Nepis ada 0,492 dan 0,508. Nah, ini data yang kita proses tadi. Oke, next kita lanjutkan. Setelah ini kita akan masuk ke apply model ya, teman-teman ya. Apply model. Kita sekalian aja dengan performance. Oke, kita tarik ke atas. Oke, ini memang cukup panjang ya teman-teman ya. Ini kita tarik lagi. Oke, kita sesuaikan.
Kita pastikan datanya. Oke, oh ini terlewat, kita konekkan. Oke, ini datanya teman-teman untuk performance vektor dan juga sampel set. Nah, ini data ini tuh baru kita isi data training nih. Kita belum isi data atau kita proses untuk data testing. Nah, prosesnya sama. Kita akan copy paste di sini ya teman-teman ya. Nah, untuk mempermudah kita pastikan dulu namanya berbeda ya antara atas dan bawah. Atas training, bawah testing. Oke, nah ini kita akan proses teman-teman ya. Kita samakan kedudukannya. Nah ini kita akan tarik ke sini. Ini kita akan proses ke sini. Nah, ketika kita akan proses, tentunya kita harus ada konektor nih. Konektornya adalah multiply. Nah, ini yang akan menjadi konektor keduanya. Oke. Nah, ini pastikan dulu nih. Ini pastikan apa proses ya di antara keduanya. Ini harus terhubung dulu ya, teman-teman ya. Ini juga terhubung ke sini. Oke. Terus ini juga harus terhubung ke sini. Oke. Ini juga harus terhubung ke sini. Dan ini juga harus terhubung semuanya agar bisa terproses. Ini kita pastikan nih, oke. Ini ada connecting one. Oke, di sini di apply model ini kita harus pastikan koneksivitasnya. Oke, ini itu kan ke sini. Oke, terus ini adalah ke sini. Oke, bentar. Ini adalah ke sini. Ini suka berpindah memang apa eh, datanya nih ini ke sini, terus ini itu ke sini. Tolong pastikan ya biar tidak ada yang keliru karena memang hmm, ini yang harus kita pastikan. Bentar-bentar. Oke, kita cek dulu ya, kita pastikan datanya bahwa memang ini sudah selaras ya teman-teman ya. Oke, kita cek lagi datanya. Di sini kita udah selaraskan. Oke, terus ini juga. Nah, yang ini kita akan proses ke sini teman-teman. Oke, terus ini. Oke, terus dari data ini juga akan tarik ke sini. Oke, oke. Hmm, sini, oke. Terus ini juga. Ini kita lihat mudah-mudahan berhasil ya. Ini teman-teman, alhamdulillah kita sudah berhasil karena memang penyesuaian hubungan antara masing-masing garis ini berpengaruh terhadap hasil. Nah, ini perolehan datanya terkait dengan kategori layak yes or kategori tidak layak atau no untuk bisa memberikan gambaran untuk bank ataupun lembaga kredit ya untuk bisa memberikan apakah ini sesuai ataukah bisa dipertanggungjawabkan nah, agar tidak ada kendala gagal bayar dari debitur ya teman-teman ya. Oke, ini hasilnya teman-teman.
Nah, dari sini kita bisa lihat dari mulai proses performance vektornya, sehingga juga kita bisa lihat manage vision-nya ya teman-teman. Ya, demikian apa eh, penjelasan dari saya terkait dengan Nebis untuk data loan di eh, apa tugas praktikum ya, UAS analisa big data. Terima kasih teman-teman. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.